Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Semoga kita diberikan kesehatan, rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik kerabat muslim, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang nabi muslim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya seorang nabi bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua dan bisa menjadi contoh yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik kerabat muslim, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih baik, dan tentunya informasi yang bisa menjadi inspirasi dan kisah-kisah yang suri tauladan yang patut kita contoh dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan, seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntut umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penuntut, dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerabat muslim, hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai khataman nabiyyin atau nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupannya. Selain wahyu yang diberikan, kisah Nabi Muhammad SAW yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sendiri hingga kisah meninggalnya utusan Allah yang mulia ini ya, kerabat muslim. Kisah Nabi Muhammad SAW pertama datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah ya, kerabat muslim, dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Namun tidak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang terus membesarkannya. Pada saat usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagai dan bersedekah kepada sesama. Masya Allah ya, kerabat muslim, kita harus bisa mencontohkan Abu Thalib ya,
paman Nabi Muhammad, yaitu rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, namun Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad SAW berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dijadikan seseorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi yang mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya. Dengan menyendiri di Gua Hira, kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surat Al-Alaq ayat 100-4, yaitu sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Masya Allah ya kerabat muslim. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar al-Siddiq dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kerabat muslim, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Hajar, yaitu ayat 94 yang sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad SAW. Juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan ya kerabat muslim. Karena apa? Karena bagi seorang Nabi Muhammad, ia harus kehilangan istri tercintanya yang selalu mendampingi serta mempamanya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun, setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj.
Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Miraj. Pada peristiwa inilah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Konon Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad SAW dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa penyedihan itu, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian, setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad ini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah telah senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dan menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seseorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Nah, kerabat muslim, itu tadi kisah Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi penuntun zaman, penuntun akhir zaman, Nabi yang tentunya memberikan suri tauladan yang baik bagi kita. Dan semoga ketika kita di padang mahsyar, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari perantara doanya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita, mempertemukan kita kepada Nabi Muhammad SAW di surganya Allah, yaitu surga yang penuh nikmat. Baik kerabat muslim, itu tadi video tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua dan kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.